Dan yang kedua dari kondisi ikannya ya. Kalau setting tanknya mungkin kita akan bahas ukurannya kayak gimana, terus juga backgroundnya gimana. Yoi, halo guys, balik bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan melakukan sebuah reaction. Jadi gue di video kali ini akan membuat sebuah konten reaction mengenai setting tanknya punya Kang Asep ya. Jadi kemarin kan waktu itu gue main ke Kang Asep. Jadi bagi kalian yang belum tahu, waktu itu gue awalnya sih beli salang filter gue gitu kan. Ada dua waktu itu, gue dapetnya di Kang Asep. Terus kemudian gue juga bikin konten mengenai ya ngobrol-ngobrol soal ikan cana lah. Dan waktu itu juga gue bikin kontennya dua. Yang satu soal ya secara umum ikan cana itu seperti apa gitu kan, gimana awalnya dia perjalanan penghobi ikan cana itu seperti apa gitu kan, dia awal suka cana itu seperti apa. Dan konten yang kedua mengenai waktu itu penjelasan soal ikan cana stewarti, karena kebetulan Kang Asep ini waktu itu punya ikan cana stewarti juga. Nah waktu itu kan ada beberapa ikan cana ya, jadi tanknya tuh lumayan banyak, kalau gak salah ada sekitaran 6 apa 7 ya, 6 kalau gak salah ya. Mungkin Kang Asep kalau nonton mohon dikoreksi ya. Juga sebenarnya agak lupa-lupa sedikit gitu kan, karena ini udah lama ya, sekitaran 2 bulan lalu kayaknya, apa sebulanan lah. Gue waktu itu main ke Kang Asep, mungkin takutnya lupa, takutnya salah, mungkin bisa aja dikoreksi bagi yang tahu gitu kan. Terutama Kang Asep kalau nonton mohon dikoreksi ya. Jadi untuk di video kali ini kita akan melihat reaction gitu kan, mereaksi lah gue gitu kan, gimana kondisi dari setting tanknya Kang Asep gitu. Di sini gue akan mereaction 2 gitu kan, akan mereact 2 tank ikan cana. Yang pertama tank ikan cana stewarti, dan yang kedua tank ikan cana auranti. Kalau tank ikan cana stewarti sebenarnya udah dilihat ya di video sebelumnya ya. Tapi kalau yang cana auranti ya ada sih gue tampilin footage-nya, cuman gak gue bahas gitu. Nah untuk di video kali ini kita akan bahas kondisi tank dari ikan cana stewarti dan ikan cana auranti punya Kang Asep ini seperti apa. Mungkin nanti akan dibahasnya yang pertama dari setting tanknya, dan yang kedua dari kondisi ikannya ya. Kalau setting tanknya mungkin kita akan bahas ukurannya kayak gimana, terus juga backgroundnya gimana, substratnya pakai apa, terus juga batunya pakai batu yang kayak gimana, ada tanaman atau enggak, ada filtrasinya atau enggak gitu kan. Mungkin akan gua bahas seperti itu sih. Dan kalau untuk ikannya kita akan bahas dari segi ukurannya, penampilan, dan juga mentalnya mungkin ya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol aja mungkinnya di video kali ini. Nah langsung aja ya kita ke laptop. Jadi di sini gua udah ada laptop ya. Ini laptop kentang gua. Ini ada logo Ahoy Mania ya. Jadi kita akan mereact video yang pertama di ikan cana stewarti. Kita akan lihat ya. Ini videonya ada 22 menit 20. Kita akan rekam dulu. Ini gua rekamnya pakai aplikasi bawaan dari Windows-nya ya. Jadi gua kurang tahu kalau pakai aplikasi lain. Ini gua takutnya error-error atau apa gimana gitu ya. Karena ini kadang tuh dia berhenti sendiri guys. Nah ini udah mulai dia nge-record. Kita akan lihat ya. Nah ini jadi bentar, ini emang awal kamera tuh goyang-goyang gini ya. Nah jadi ini kondisinya ikan cana stewarti punya Kang Asep. Maaf kalau misalkan kayak ada blur-blur, kalau nggak ada kayak semacam noise-noisean, karena ini malam ngevideonya. Dan juga kameranya emang jelek. Di sana ada kepala Kang Asep. Jadi ini ya kondisi tanknya, bisa dilihat ikannya seperti itu. Ini ikannya kalau menurut gue bagus banget sih. Kita biar beraturan dari setting tanknya dulu ya. Jadi ini dia setting tanknya punya Kang Asep. Kita akan jeda dulu. Kondisinya sih bentuknya kayak gini. Setting tanknya, dia backgroundnya pakai warna hitam gelap. Ini gue lupa kanan, kirinya dia polos ya. Cuman karena dia ngemantulin dari backgroundnya, jadi seolah-olah pinggirnya ini dia gelap gitu. Terus kemudian di sana ada background, ada pasirnya, ada pasir warna putih. Itu dia pakai pasir silika kalau nggak salah ya. Ini silika bukan Bali ya. Karena kalau Bali dia warnanya agak sedikit kusam, ibaratnya kayak warna susu, ibaratnya kayak gitu sih kalau pasir Bali. Tapi kalau pasir silika bener-bener warna putih gitu. Dan di sana juga ada batu. Ini gue belum cari tahu batunya batu apa, gue lupa mau nyari tahu tuh. Tapi kata Kang Asep ini kayak batu semacam batu vulkanik gitulah kalau nggak salah ya. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa dikoreksi lah, ini batu apa sih kira-kira gitu. Terus di sana juga ada tanamannya ini pakai sirih gading, tanaman sirih gading ya. Dan ini bisa ditiru oleh kalian ya, bisa dilihat di tanamannya ini dia ditempelin ke tank guys. Jadi kayak ada semacam, gue nggak tahu namanya apa ya, cuman kayak dijepit si tanamannya itu terus ditempelkan
ke tanknya guys. Itu ada sih alatnya di toko ikan hias. Kayaknya 1000-an kalau nggak 2000-an. Kalau nggak ada yang jual tuh 5.300. Cuman gue nggak tahu namanya apa ya. Mungkin bagi kalian yang tahu coba apa ya namanya ya. Gue nggak tahu sih. Oh, mentalnya bisa dilihat kayak gini sih ikannya. Bentar, jangan dulu ke mental guys. Kita ke setting tanknya dulu ya. Bentar, mana setting tank? Gue pengen lihat. Dan di sini tuh dia pakai itu guys, pakai yang namanya sistem filtrasi. Bisa dilihat di sana tuh ada outputnya. Ada output dari sistem filtrasi punya Kang Asep. Nah itu dia. Ini lagi ngemancing-mancingin dia makan. Di sana ada semacam kayak ya apa namanya ini? Paralon, pipa. Ini dia ada outputnya turun di situ. Jadi dia Kang Asep ini pakai sistem filtrasi ya. Sistem filtrasinya ini dia pakai talang. Nanti mungkin bakal gue liatin ya. Dia dapurnya kayak gimana. Sistem filtrasi talang sih intinya dia. Jadi top filternya di atas gitu kan. Si setting tanknya ini. Terus untuk pompanya gue nggak tahu pakai ukuran berapa ya. Oh iya, ini ukuran tanknya itu di sekitaran 80 kali berapa ya? 40 kalau nggak salah ya. Ini mungkin tanknya, ini pompanya mungkin ya ukurannya itu sekitaran 1200 kalau nggak 1300. Sama kayak punya tank gua sih. Sama kayak tank gua ya. Kurang lebih 1200 kalau nggak 1300 liter per jam untuk ukuran dari pompanya. Dan ini dia pakai pipa ya, bukan pakai apa namanya selang yang warna biru. Dulu kan gua di sini tank yang dua ini kan gua pakainya selang ya, selang warna biru gitu kan. Dan gua ganti kan sekarang pakai pipa yang warna putih warna bening. Dan di sini juga Kang Asep dia pakai pipa ya, bukan selang yang warna biru gitu ya. Kayak gitu sih. Gitu mungkin ya kalau untuk setting tanknya kurang lebih kayak gini. Pasirnya pasir silika, terus juga pakai ada batu-batuan gitu di dasarnya. Ini batunya gua nggak tahu, tapi kata Asep ini kayak batu vulkanik gitu. Terus di belakangnya ada tanaman. Jadi disusun bener-bener rapi sih tanamannya ini guys. Ditempelin ke setting tank, ditempelin ke kacanya, kaca bagian belakang. Terus juga ini pakai sistem filtrasi, top filter. Nanti mungkin bakal gue liatin putihnya terpisah ya kalau untuk dapur filtrasinya seperti apa. Kurang lebih sih waktu itu kalau nggak salah pakainya bioring sama bioring doang kalau nggak salah ya, gue lupa. Terus pakai kapas filter gitulah. Kayak gitu guys. Dan kita akan mereaction dari segi ikannya ya. Ikannya sebenarnya belum flaring tangan sih kalau nggak salah ya. Tapi kadang-kadang dia flaring tangan juga guys. Mana ya? Nah, dia kan flaring tangan tuh. Cuman flaring tangannya nggak yang gimana-gimana sih. Karena kalau nggak salah ya, Chana Stewarti ini agak sedikit susah kalau flaring tangan sih. Jadi kondisi ikannya kayak gini. Ini bagus banget sih ikannya sih. Ini keren banget ikannya. Tuh kan, dia responsif juga guys kalau ke pakan. Jadi emang Kang Asep ini cara melatihnya kayak gini sih. Dia kalau ke mentalnya menggunakan pakan ini pakannya apa ya, gue lupa. Cacing nggak salah. Bukan, ini ulat Jerman. Ini Kang Asep pakai ulat Jerman untuk ngelatih mentalnya. Ini bagus banget sih ikannya. Jadi ya kayak gitu sih mungkin ya kalau untuk ikan Chana Stewarti. Ini masih ada satu lagi yang harus gue react, yaitu ikan Chana Auranti gitu kan. Jadi kita mari pindah ke ikan Chana Auranti ya. Kita akan stop berarti ya. Ya kurang lebih sama aja sih kalau kelanjutan dari videonya mah. Ini videonya ada sekitaran 2 menitan ya. Nah, udah game clip recorded, udah kerekam ya kalau untuk Chana Stewarti. Nah, kita akan pindah ke ikan Chana Auranti. Mari kita akan lihat. Dan gua ini udah di depan rekaman video dari ikan Chana Auranti. Ini udah mulai nge-record. Terus kita akan react. Nah, kita akan mulai. Ini videonya agak blur-blur gimana gitu ya. Dan ini juga, ini ada suara ayam berisik banget. Jadi, di sini tuh banyak ayam guys di gua tuh ya. Jadi, ya berisik lah gitu. Mohon dimaafkan ya kalau misalkan ada suara ayam-ayam. Sering gua usir, cuman ya balik lagi sih. Gua nggak tahu sih. Pokoknya ya kayak gini sih nama juga di kampung ya. Jadi, banyak suara-suara aneh, suara-suara di kampung lah. Kayak misal suara ayam. Udah biarin aja ya. Kita fokus ke Chana Auranti sekarang. Jadi kita akan mulai, kita akan lihat. Nah, untuk setting tanknya punya Kang Asep ini ukuran tanknya agak kecil sebenarnya ya. Tank Chana Auranti punya Kang Asep ini sekitaran ukurannya 60 x 30. Jadi ini lebih kecil dibanding tank ikan Chana Stewarti punya Kang Asep. Nah, kita akan jeda dulu. Kita akan lihat ya. Di sini bisa kita lihat untuk dasar tanknya dia pakai pasir malang. Ini pasir malang kalau nggak salah ya.
Ini agak blur-blur gitu sih. Cuma ini kalau nggak salah pasir malang. Ini pasir malang warna hitam untuk substratnya. Terus sama aja dia pakai batu-batuan. Ini batu-batuannya batu vulkanik sih kalau kata Kang Asep. Cuman gue kurang tahu ya. Mungkin bakal gue cari nanti ini batu apa ya. Gue lupa terus kalau mau nyari itu. Dan dia di belakangnya juga sama kayak ada tanaman sirih gading. Dan ini benar-benar disusun rapih ya. Kayak tadi di Kancana Stewarti. Dia ditempelin gitu ke belakang tank. Jadi kayak rapi gitu ya, tersusun rapi si tanamannya. Emang harusnya kayak gini sih. Jangan kayak gue ya. Gue tuh biasanya kalau naro tanaman sirih gading di tank gue kayak ya udah taruh aja gitu. Mungkin cuma ditindihin pakai batu. Kalau enggak tuh harusnya ditaliin gitu sih si tanamannya di batu. Kalau enggak bagusnya kayak gini sih, kayak Kang Asip ini bagus banget sih kalau menurut gue. Jadi kayak tersusun rapi gitu sih. Terus backgroundnya hitam, background juga hitam ya. Kanan kirinya dia nggak pakai background sih. Jadi bening gitu ya. Cuman karena kepantul gitu kan si background belakangnya gelap, jadi dia si warna kanan kirinya juga terlihat hitam sih, terlihat gelap guys. Terus apalagi dia juga sama pakai sistem filtrasi. Ini ada lampu juga ya. Mungkin ke lampu dulu. Lampu ini dia pakai lampu LED sih. Bisa dilihat warna lampunya kayak gini, ada kayak warna putih, biru sama merah ya. Untuk warna lampunya. Gue kurang tahu pakai lampu apa ya. Gue nggak ngelihat sih waktu itu lampunya merek apa gitu. Terus kita beralih ke sistem filtrasi. Dia sistem filtrasinya sama, pakai top filter, pakai filter talang. Dan filter talangnya gue lupa tadi pakainya kaca ya. Dia bukan pakai kayak gua kan, kayak gitu. Pakai yang plastik kayak gini. Ini ya sebenarnya sebelumnya pakai yang plastik gini kan, cuman dia mau pindah ke kaca. Jadi lebih elegan guys si tanknya ini. Jadi kelihatan lebih bagus sih kalau pakai kaca gitu. Katanya kata Kang Asep kayak gitu sih. Warna apa sih talang filternya lebih elegan lah kelihatannya. Dia outputnya sebelah kiri, jadi sebelah kiri tank, ini kiri kanan gue ya. Jadi kirinya itu dia buat outputnya, dan si kanannya dia pakai pompanya sebelah kanan gitu. Jadi ujung kanan, ujung kiri, ujung kanannya pompa, ujung kirinya dia output dari si filtrasinya guys. Kurang lebih sama sih kalau untuk kalau untuk kekuatan pompanya kurang lebih sama sih, dia 1200-an kekuatan pompanya, kalau nggak 1300 kalau nggak salah kayak gitu sih. Kalau untuk ya kayak gitu sih, untuk dapur filtrasinya kurang lebih sama juga si ikan ini. Pakai bioring kalau nggak pakai busa filter gitulah. Gue juga kalau salah pakai yang kayak gitu juga sama. Dan kita akan mereact ikannya ya. Untuk ikannya kayak gini, dia berenang-berenang. Ikan cana aurantinya juga mulus guys. Tapi mentalnya nggak yang bagus-bagus gimana gitu ya. Mentalnya biasa aja sih. Cuman dia masih kayak mau flaring, kalau nggak salah ya. Masih ngerespon lah ketika dikasih tangan gitu. Terus, ya ukurannya sekitar 15 sentian si ikan cana auranti ini. Nah, kita akan lihat ya, dia bagaimana ngerespon ketika dikasih ulat Jerman tuh kan. Dia bagus banget sih kalau mentalnya ketika dikasih pakan ya, si ikan cana auranti punya Kang Asep ini. Tapi kalau ke tangan dia belum mau flaring sih. Ini mulus banget, dan ikannya juga gemuk, rakus. Kalau menurut gue pribadi ini oke banget sih ikan cana aurantinya. Emang ikan-ikan cana punya Kang Asep ini bagus banget sih kalau gue lihat guys. Ih, keren banget. Gue pengen deh punya cana auranti. Tapi harus siap tanknya dulu sih kalau pengen melihara ikan cana tuh guys. Nah, jadi gitu mungkin ya untuk ikan cana aurantinya. Kurang lebih ya gitu sih untuk kondisinya ikan cana auranti ini. Nah, udah selesai. Kita akan stop dulu recordingnya. Ini udah 15 menitan. Gue nggak tahu nanti jadi videonya berapa menit ya. Nah, jadi gitu aja ya untuk video kali ini. Video gue soal mereact ikan cana auranti dan ikan cana stewarti punya Kang Asep. Terutama dari segi setting tank dan juga ikan cananya seperti apa gitu kan. Harapannya sih di video kali ini kalian bisa, ya gue juga termasuk ya, bisa dapat suatu insight baru gitu kan, kondisi tank itu seperti apa, setting tank itu kayak gimana gitu kan. Meskipun gue udah liatin sebelumnya, cuman gak gue bahas secara detail gitu. Jadi ya gitu aja mungkin ya untuk di video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman.